Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, seorang ustadz yang seharusnya menyuruh santrinya membaca Al-Quran, malah menyuruh santrinya membaca Alkitab. Dan tujuan mereka tidak lain untuk memutarbalikkan fakta kebenaran daripada ayat Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, ayat apa yang mereka baca dan seperti apa kisahnya? Mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Yang keras dong ya. Terus. Langsung. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau berhubungan dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sampai di sini. Ya sudah. Sudah. Berarti ini yang tidak berhijab berarti apa? Menghina kepalanya. Kalau tidak berhijab hukumannya paling terakhir harus digunting rambut, cukur habis, dibotakin kepalanya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke belakang. Ya, bagi yang tidak mau berhijab maka wajib untuk dicukur habis rambutnya sampai botak. Itu hukuman untuk orang yang tidak berhijab. Pertanyaannya sekarang, yang berhijab itu orang Islam atau Kristen? Islam. Orang Kristen berhijab tidak? Ada yang berhijab, cuman biarawati. Nah, suster biarawati berhijab. Nah, ini berarti yang taat ini, Bible ini orang apa? Orang Islam. Yang masuk surga siapa? Islam. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya kita sudah simak bagaimana seorang ustadz menyuruh santrinya membaca ayat Alkitab. Yang seharusnya dia menyuruh baca Al-Quran, tapi lain saudara dalam Tuhan. Itulah anehnya seorang ustadz di video tadi. Dan hal pertama, semoga apa yang dibacakan oleh santrinya ini menjadi berkat dalam kehidupannya, dan di waktunya Tuhan dia menjadi seorang Kristen yang setia. Kita doakan ya. Dan hal kedua, di mana ustadz ini ya memutarbalikkan ayat Alkitab di dalam masjid ya. Dia membahas Alkitab ya, tapi tujuannya hanya untuk memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Sebenarnya ayat yang mereka baca tadi dalam 1 Korintus 11 itu mengisahkan perempuan-perempuan Kristen yang harus membedakan diri dengan perempuan-perempuan yang ada di satu kuil di daerah Korintus ini. Nah, begini ceritanya. Kalau saudara melihat sejarah misalnya di internet atau di Google, saudara bisa menemukan bahwa di zaman itu ya ada satu kuil, di mana dalam kuil ini ya ada perempuan-perempuan, bahkan banyak saudara dalam Tuhan, bisa dibilang ribuan orang, yang mana perempuan ini bekerja sebagai ya PSK kalau di zaman sekarang. Lalu laki-laki yang datang menyembah dewi yang ada di kuil ini boleh bersetubuh dengan perempuan-perempuan ini. Dan ciri-ciri dari mereka yaitu mereka berambut panjang ya. Jadi Paulus mengajarkan orang-orang di Korintus supaya apa? Supaya membedakan diri dengan perempuan-perempuan yang ada di kuil ini, dengan cara ya menudungi kepalanya, bukan jilbab lah ya, tapi menudungi kepalanya dengan kain. Kalau tidak ya memotong rambutnya. Supaya apa? Supaya ada perbedaan antara perempuan Kristen atau perempuan yang percaya Yesus dengan perempuan-perempuan yang ada di kuil ini. Ya, makanya Paulus yang mengatakan hal itu di dalam 1 Korintus 11 ini. Jadi
ayat ini tidak sedang berbicara tentang jilbab gitu loh, seperti yang dituduhkan oleh seorang ustadz di video tadi. Jadi apa yang dia katakan di video tadi sangat salah, dan dia mengatakan hal itu karena dia tidak memahami Alkitab dan tidak memahami sejarah, ya, dan juga dia hanya berusaha memutarbalikkan fakta kebenaran ayat Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, anehnya ustadz tadi, ya, di dalam masjid dia malah membahas Alkitab. Harusnya dia membahas Al-Qur'annya. Tapi entah kenapa, apakah dia tidak punya ilmu tentang agamanya sendiri, tidak mengerti tentang agamanya sendiri, atau tidak paham dengan Al-Qur'annya, sampai-sampai yang dia bahas di dalam masjid adalah ayat Alkitab. Dan lucunya, dia menyuruh santrinya membaca ayat Alkitab, ya. Sebenarnya ini unik juga, ya, kalau kita yang adalah seorang Kristen menyuruh para santri ini membaca Alkitab, pastinya mereka tidak mau, ya, pastinya mereka menolak. Tetapi karena ustadznya sendiri yang menyuruhnya membaca Alkitab, maka dia mau. Jadi tugas kita sebagai anak Tuhan, ya, mendoakan para santri ini yang membacakan dan juga yang mendengarkan ayat firman Tuhan di video tadi, supaya di waktunya Tuhan mereka dijamah Tuhan, sehingga melalui jamahan Tuhan mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita doakan supaya melalui pembacaan dan pendengaran Alkitab di video tadi, ya, sewaktu-waktu membuat mereka penasaran dengan Alkitab, sehingga oleh kuasa Tuhan mereka boleh membaca Alkitab, dan kita doakan supaya di kemudian hari mereka merupakan jiwa-jiwa baru di hadapan Yesus Kristus yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dalam Tuhan, tugas kita hanya mendoakan, ya. Kita juga tidak bisa memaksa mereka harus menjadi seorang Kristen, karena itu bukan ajaran daripada Kristen, ya. Tugas kita hanya mendoakan supaya apa? Supaya Tuhan bekerja, dan kalau Tuhan bekerja, maka dengan sendirinya mereka percaya kepada Yesus Kristus. Mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, ya. Dan saudara orang tua, sebenarnya bukan hanya ustadz di video tadi yang suka membahas Alkitab. Ada beberapa ustadz mu'alaf yang suka membahas Alkitab. Saudara bisa melihat video-video mereka di YouTube, ya. Bahkan yang sering itu Ustadz Ahmad Kainama, ya, sering sekali membahas ayat-ayat Alkitab. Tujuannya apa? Tujuannya memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Tetapi itu tidak masalah, karena apapun yang mereka katakan tentang Alkitab, saya percaya bahwa itu tidak mengubah daripada iman kita, tidak melunturkan dan tidak meruntuhkan daripada iman kita. Karena saya percaya iman kita adalah iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus. Karena kita percaya bahwa hanya melalui Yesus Kristus ada jalan keselamatan. Karena Yesus sudah mengatakan demikian, bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itu merupakan jaminan saudara dalam Tuhan. Yesus berkata tidak ada jalan lain masuk ke surga kecuali melalui Yesus Kristus. Itu jelas, ya. Yesus mengatakan kepada seorang pendosa yang disalib bersama-sama dengan dia, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Lagi-lagi Yesus menjamin keselamatan orang ini. Artinya Yesus menjamin keselamatan orang yang percaya kepadanya, ya. Yesus juga berkata bahwa dia pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagi kita. Artinya ada jaminan bahwa orang yang percaya kepada Yesus bakal masuk surga, ya, di mana surga adalah miliknya Yesus, yang disediakan Yesus dan disediakannya bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi apapun yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana tentang iman Kristen, tentang Alkitab, bagaimanapun mereka memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab seperti Ustadz di video tadi, saya imani bahwa iman kita teguh di dalam Yesus Kristus, ya. Dan kita percaya lewat pembacaan dan pendengaran firman Tuhan yang mereka sampaikan kepada jamaah mereka, kepada santri mereka, ya, kita percaya di waktunya Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan
Walaupun dengan tujuan yang tidak mulia, kata Paulus, itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah di waktunya Tuhan. Sehingga melalui semua itu, semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.